Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi di channel Tarunayata. Channel ini akan membantu dan mendampingi teman-teman semua untuk lebih memahami materi, khususnya materi sosiologi. Oke, sebelum kita lanjutkan, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain agar kita sama-sama sukses ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita fokus kepada teorinya ya, teori ya. Jadi beberapa soal di SBMPTN atau UTBK itu ada soal-soal yang bertanya tentang teori-teori interaksi sosial. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas teori-teori tersebut dan semoga teman-teman memahaminya. Oke, langsung masuk ke videonya. Oke. Teori pertama dari teori interaksi sosial jelas. Nah, teori dari Herbert Blammer, yakni teori interaksionisme simbolik. Ya, interaksionisme simbolik. Di teori ini ada 3 hal yang digarisbawahi. Yang pertama ada act, kedua ada think, dan yang ketiga ada meaning. Ya, jadi manusia itu bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna sesuatu itu bagi dirinya. Jadi manusia bertindak act terhadap sesuatu, think, atas dasar makna ya, meaning, tapi itu bagi dirinya. Oke, langsung contoh aja deh. Ini ada produk Apple ya. Oke, act-nya gimana? Act itu tindakan seseorang terhadap merek Apple. Misal mereka rela merogoh gocek mungkin yang terbaru, tipe terbaru hingga puluhan juta. Kemudian ketika ada pembaruan lagi, beli lagi. Nah, itu adalah act, jadi tindakan seseorang terhadap Apple. Think-nya apa? Ya mereknya tadi. Meaning-nya apa? Merek Apple dianggap sebagai sesuatu yang lebih bagi masyarakat, yang artinya ketika menggunakan merek ini, maka seseorang secara derajat dia akan merasa lebih tinggi ya. Jadi kalau gadget itu, kalau orang pakai Apple, nah itu derajatnya dia merasa lebih tinggi. Jadi di sini Apple ini menjadi sebuah interaksionisme simbolik. Orang kaya tuh harus pakai Apple, orang yang punya banyak uang tuh harus pakai Apple, orang susah harus pakai Apple. Jadi itu di sebuah interaksionisme simbolik. Jadi simbol Apple ini menjadi interaksi atau menjadi makna bagi masyarakat gitu ya. Nah, itu teori pertama, ingat. Ini teorinya si Herbert Blammer. Teori kedua itu ada teori definisi situasi dari William Isaac Thomas ya. Definisi situasi apa itu? Jadi seseorang itu tidak langsung memberikan respon terhadap rangsangan dari luar, melainkan akan menilai terlebih dahulu. Mengenai definisi situasi. Jadi kalau definisi situasi ini, manusia itu interaksi dengan cara membaca situasi terlebih dahulu. Ya, oke. Sekarang seperti ini, misal contohnya ini lampu merah ya. Lampu merah ini sepakat kita bahwa ketika lampunya berwarna merah itu berhenti, stop. Ketika warna hijau jalan. Warna kuning ini ya hati-hati ya, siap-siap, hati-hati. Nah, 3 lampu ini kita sepakati untuk artinya. Tapi itu ketika dalam keadaan waktu normal. Misal kita sekarang berada di sebuah persimpangan ya, kita dari sini pengen ke sini, ada lampu merah, tapi ini jam 1
dini hari. Ya. Nah, kita jalan dari sini sih, tiba-tiba lampu menyala warna merah. Kalau kalian langsung respon terhadap peraturan, maka kalian harus wajib berhenti. Tapi ketika menggunakan teori definisi situasi, ya mungkin di atas 90% kita akan terus lanjut dan melanggar lampu merah. Kenapa? Karena ketika kita berhenti dan mengikuti lampu merah berhenti, maka di situ akan ada sesuatu yang membuat diri kita bahaya. Ya, jadi seperti itu kira-kira definisi situasi. Oke. Kemudian ada teori dramaturgi. Nah, ini terkenal ya dari Goffman, ya enggak? Dimana ini sesuai lagu ya. Jadi dunia ini adalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara gimana? Ada dua wajah. Ada front stage, ada backstage, ada di depan panggung dan ada di belakang panggung. Setiap individu membuat keputusan untuk mempresentasikan melalui pengelolaan kesan. Ya. Jadi apa yang disampaikan individu di depan panggung itu berbeda kenyataannya dengan belakang panggung. Nih misal di depan panggung dia tersenyum, namun di belakang panggung sebenarnya dia menangis. Iya, teori pura-pura ya. Jadi itu teori interaksi yang ketiga dari Erving Goffman, yakni dramaturgi. Lanjut, teori keempat ada teori pertukaran sosial dari Homans. Homans bilang bahwa seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan manakala disertai dengan imbalan. Oke, di Indonesia ini terkenal nih, namanya rewang ya. Rewang ini misal bantu tetangga atau bantu saudara kita ketika akan hajatan ya. Nah, yang diundang atau masyarakat sekitar akan membantu untuk persiapan hajatan ini. Kenapa? Karena di situ ada imbalan. Imbalannya apa? Dia takut ketika dia melakukan hajatan orang lain tidak datang. Kenapa? Karena dia tidak datang kemarin ketika yang lain hajatan. Jadi di situ terjadi teori pertukaran sosial, di mana seseorang akan cenderung melakukan tindakan manakala disertai imbalan. Iya, ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin mendapatkan hal yang sama atau bahkan lebih. Ya, begitu juga dengan orang bekerja, pegawai. Ya, orang yang kerja di suatu tempat, dia rela datang pagi sesuai jadwal, mengerjakan tugas dan lain. Kenapa? Karena ada imbalan. Imbalannya apa ya? Mungkin gaji atau apa ya. Sama sini juga di rewang ini juga ya, dibantu-bantu seperti ini ya. Kalian mau membantu orang, kenapa? Karena kalian takut nanti ketika kalian susah kalian gak dibantu sama orang, makanya kalian bantu orang lain. Nah itu tuh kata si Homans. Jadi itu namanya teori pertukaran sosial. Kemudian yang terakhir ada teori looking glass self. Nah, looking glass self ini oleh Cooley ya, Charles Horton Cooley. Dia bilang bahwa seseorang itu mengevaluasi dirinya sendiri atas dasar sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Jadi kita tuh mengevaluasi diri kita sendiri, artinya looking glass self ini seperti kita melihat diri kita di depan cermin. Jika kita ingin memperlakukan orang lain, maka perlakukan diri kita terlebih dahulu di depan cermin. Kalau kalian ingin menampar orang, tampar diri kalian dulu. Kalau kalian ingin membuli orang, mengejek orang, ejek diri kalian dulu. Apa yang kalian lihat di depan kaca, maka seperti itulah ketika kalian memperlakukan hal itu kepada orang lain. Jadi itu teori dari looking glass self ya. Jadi ada 5 teori tadi ya teman-teman, harus diingat. Dari pertama ada interaksionisme simbolik dari Blammer, ada definisi situasi dari Thomas, ada dramaturgi dari Goffman, ada pertukaran sosial dari Homans, dan ada looking glass self dari Cooley. Nah, sekian untuk teori interaksi sosialnya. Jangan lupa dicari ya, jangan lupa dikepoin channel ini untuk materi-materi lainnya. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih dalam, khususnya tentang materi sosiologi. Jangan lupa like video ini,
di share, di komen, dan yang paling penting di subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi, dan juga beritahu teman-teman yang lain biar bisa belajar sama-sama. Oke, terima kasih.